wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal statistika matematika. Selamat menyaksikan. Nama saya Novia, NIM 1814404070 dari jurusan Tadris Matematika kelas B semester 5. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistika Matematika. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Rataan dari kombinasi linier Paube acak. Soalnya itu dengan menggunakan teorema 3.5 untuk Paube acak diskrit Gx sama dengan 2x dikurang 1. Kerjakan lagi soal halaman 97, yaitu banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap hari antara jam 13.00 sampai 14.00 mempunyai distribusi peluang yaitu X 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan PX yaitu 1/14, 1/14, 1/6, 1/6, 1/8, 1/8. Misalkan Gx sama dengan 2x dikurang 1 menyatakan upah dalam ribuan rupiah para karyawan yang dibayar di perusahaan dalam jam tersebut. Carilah harapan pendapatan karyawan pada jam tersebut. Untuk pembahasannya yaitu menurut teorema 3.5 dapat dituliskan E 2x dikurang 1 itu sama dengan 2EX dikurang 1. Selanjutnya mu sama dengan EX sama dengan sigma. Dari X sama dengan 4 menuju 9, X kali Fx. Itu sama dengan 4 kali 1/15 tambah 5 kali 1/15 tambah 6 kali 1/3 tambah 7 kali 1/3 ditambah 8 kali 1/5 tambah 9 kali 1/5 hasilnya 25/3. Jadi mu 2x dikurang 1 itu akan sama dengan 15,66 rupiah. Soal yang kedua yaitu misalkan X suatu Paube acak dengan fungsi padat Fx sama dengan X kuadrat per 3 dikurang 1. X kuadrat dikurang 3 untuk X besar dari min 1 kecil dari 2 dan 0 untuk X lainnya. Dengan menggunakan teorema 3.5 untuk Paube acak kontinum Gx sama dengan 4x plus 3. Untuk pembahasannya yaitu E 4x plus 3 sama dengan E kali 4x plus 3. Selanjutnya kita lakukan operasi yaitu EX sama dengan integral min 1 hingga 2 X kali X kuadrat per 3 dx. Kita lakukan operasi maka akan diperoleh hasil E 4x plus 3-nya itu sama dengan 8. Selanjutnya teorema Chebyshev. Suatu Paube acak X mempunyai rataan mu sama dengan 12, variansi sigma kuadratnya itu sama dengan 9, sedangkan distribusi peluangnya tak diketahui. Dengan menggunakan teorema Chebyshev, hitunglah P, X besar dari 6 kecil dari 18, dan X besar dari 3 kecil dari 21. Untuk pembahasannya, kita cari P mutlak X dikurang mu kecil dari K sigma itu besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Untuk P mu dikurang K sigma untuk P X besar dari mu dikurang K sigma kecil dari mu plus K sigma besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Untuk yang pertama, P X besar dari 6 kecil dari 18 itu besar sama dengan 1 dikurang 1 per 2 kuadrat. Itu hasilnya sama dengan 3/4. Jadi mu dikurang K sigma sama dengan 6. 12 dikurang K kali 3 itu sama dengan 6. Jadi K-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya P X besar dari 3 kecil dari 21 besar sama dengan 1 dikurang 1 per 3 kuadrat sama dengan 8/9. Mu dikurang K sigma itu sama dengan 3. 12 dikurang K kali 3 sama dengan 3, maka diperoleh K-nya sama dengan 3.
Soal yang kedua, suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 10, variansi sigma kuadrat sama dengan 4. Dengan menggunakan teorema Chebyshev, maka hitunglah P mutlak X dikurang 10 besar sama dengan 3. Untuk pembahasannya, diketahui mu-nya itu sama dengan 10, sigma kuadratnya itu sama dengan 4, maka P mutlak X dikurang 10 besar sama dengan 3, sama dengan 1 dikurang P mutlak X dikurang 10 kecil sama dengan 3. Itu akan sama dengan 1 dikurang P X dikurang 10 besar sama dengan min 3 kecil sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 1 dikurang P X X besar sama dengan 7 kecil dari 13. Mu dikurang K sigma itu sama dengan 7. 10 dikurang K kali 2 sama dengan 7. 2K sama dengan 3, maka diperoleh K-nya itu sama dengan 3/2. Untuk P, X besar sama dengan 7, kecil dari 13, besar sama dengan 1 dikurang 1/3/2 dikuadratkan. Hasilnya 5/9. Untuk soal seragam diskrit yang pertama yaitu apabila sebuah bola voli dipilih secara acak dari sekotak bola voli 1 yang diberi nomor 23, 1 yang bernomor 25, 1 yang bernomor 26, dan 1 yang bernomor 30. Untuk pembahasannya, maka tiap-tiap unsur sampel itu adalah T sama dengan 23, 25, 26, dan 30. Muncul dengan peluang 1/4 karena banyaknya percobaan ada 4. Jadi distribusi seragamnya yaitu Fx4 sama dengan 1/4 dengan X sama dengan 23, 25, 26, dan 30. Soal yang kedua, apabila sebuah dadu dilantunkan, tiap unsur ruang sampel T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 muncul dengan peluang 1/6. Hitunglah rataan dan variansi distribusi seragam diskrit. Pembahasannya, mu sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju K dari XI per K. Maka T-nya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita jumlahkan, kita bagi dengan 6. Hasilnya 3,5. Dan sigma kuadratnya yaitu sigma I sama dengan 1 menuju K dari XI dikurang mu dikuadratkan per K. Nah, 1 dikurang 3,5 kuadrat plus 2 dikurang 3,5 kuadrat hingga 6 dikurang 3,5 dikuadratkan, kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 35/12. Distribusi binomial. Proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik melibatkan banyak buruh dan dilakukan berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir, terlihat bahwa 85% produk adalah baik, 10% tidak baik tapi masih bisa diperbaiki, dan 5% itu rusak dan harus dibuang. Jika sebuah sampel acak dengan 20 unit dipilih, berapa peluang jumlah unit baik sebanyak 18, unit tidak baik tapi bisa diperbaiki sebanyak 2, dan unit rusak tidak ada. Untuk pembahasannya yaitu diketahui X1-nya sama dengan 18, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 0. P1 sama dengan 0,85, P2 sama dengan 0,1, dan P3 sama dengan 0,05. Maka Px1, X2, X3-nya itu sama dengan N faktorial per X1 faktorial kali X2 faktorial kali X3 faktorial P1 pangkat X1 kali P2 pangkat X2 dan P3 pangkat X3. Nah, kita lakukan prosesnya hingga didapatkan hasilnya 0,102. Jadi peluang terdapat 18 unit baik, 2 unit tidak baik, dan tidak ada unit rusak. Di antara 20 unit terpilih adalah 0,102. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa berikut, yaitu mata dadu 5 muncul 1 kali. Karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga setiap sisi memiliki probabilitas 1/6. Jadi probabilitas untuk mata 5 adalah 1/6, sehingga P sama dengan 1/6 dan Q sama dengan 5/6.
untuk X sama dengan 1 atau muncul satu kali. Px sama dengan 1 sama dengan C14 kali P1 P pangkat 1 kali Q pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 4 kali 1 per 6 pangkat 1 kali 5 per 6 pangkat 3. Hasilnya 0,38 0,3858. Sebuah mesin yang memproduksi semacam alat elektronik ternyata 5% rusak. Jika secara acak diambil 10 buah dari alat tersebut untuk diselidiki, berapa peluang akan terdapat 2 rusak dan tidak ada yang rusak. Diketahui X sama dengan P kali A kali banyak alat yang rusak. N-nya sama dengan 10, P-nya sama dengan 5% atau sama dengan 0,05, Q-nya sama dengan 1 dikurang 0,05 atau sama dengan 0,95. Px sama dengan 2, yaitu sama dengan kombinasi 2, 10, 0,05 pangkat 2 kali 0,95 pangkat 8. Akan diperoleh hasilnya 0,0746. Begitu juga Px sama dengan 0. Itu kombinasi 0, 10 kali 0,05 pangkat 0, 0,95 pangkat 10, maka hasilnya 0,5987. Berdasarkan teori genetika, perbandingan seekor hamster betina akan melahirkan anak dengan warna bulu merah, hitam, dan putih adalah 8:4:4. Hitunglah peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, dan putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor. Maka F 5,2,1, 8 per 16, 4 per 16, 4 per 16 itu akan sama dengan 8, 521 kali 8 pangkat 5 per 16 pangkat 5 kali 4 pangkat 2 per 16 pangkat 2 kali 4 per 16. Kita lakukan prosesnya, maka akan diperoleh hasilnya 0,656. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan membuat 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut terisi 3 yang cacat? Untuk pembahasannya, suku cadangnya itu 40, cacatnya kurang dari 3, kurang atau sama dengan 3. Sampling kotak yaitu suku cadang 5, cacatnya sama dengan 3. Ditanya Px sama dengan 1. Maka H, X, N besar, N kecil, K itu sama dengan kombinasi X menuju K kali kombinasi N dikurang X, N besar dikurang K per kombinasi N kecil, N besar. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu 0,3011. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih dari 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah dengan memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Carilah rataan dan variansi variabel acak tersebut. Untuk mencari rataan dan variansi, mu-nya sama dengan NK per N besar, itu sama dengan 5 kali 3 per 40, hasilnya 0,375. Untuk sigma kuadrat, itu sama dengan N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1, kali N kecil kali K per N kecil, kali 1 dikurang K per N besar. Kita lakukan prosesnya hingga didapatkan hasilnya 0,3113. Sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah setiap hari. Berapakah peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak 5 lampu dan 3 lampu? Pembahasannya diketahui lambdanya itu sama dengan 4, sehingga Px sama dengan 5 itu akan sama dengan E pangkat min 4 kali 4 pangkat 5 per 5 faktorial. Itu sama dengan 18 per 7552 per 120, hasilnya 0,1563. Untuk Px sama dengan 3, itu sama dengan E pangkat min 4 kali 4 pangkat 3 per 3 faktorial, sama dengan 1,1722 per 6, itu akan sama dengan 0,1954.
Sebuah pabrik TV diketahui bahwa rata-rata terdapat 16 TV yang rusak dari 8.000 TV yang dihasilkannya. Berapakah peluang bahwa dari 1.000 TV yang akan diproduksinya terdapat 2 TV yang rusak, tidak ada yang rusak? Itu pembahasannya Diketahui P sama dengan 0,002 dan N sama dengan 1000, sehingga lambda sama dengan N kali P sama dengan 1000 kali 0,002, hasilnya sama dengan 2. Dengan demikian P X sama dengan 2 itu sama dengan epsilon pangkat min lambda kali lambda pangkat X per 2 faktorial sama dengan epsilon pangkat min 2 kali 2 pangkat 2 per 2 faktorial, hasilnya 0,2707. Selanjutnya Px sama dengan 0, jadi epsilon pangkat min lambda kali lambda pangkat X per 2 faktorial sama dengan epsilon pangkat min 2 kali 2 pangkat 0 per 0 faktorial. Itu kita selesaikan, maka diperoleh hasilnya itu sama dengan 0,1353. Selanjutnya diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan sigma sama dengan 10. Carilah peluang bahwa X mendapatkan nilai antara 45 sampai 62. Untuk pembahasannya, nilai Z yang berpadanan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62, maka Z1 sama dengan X dikurang mu per sigma, itu sama dengan 45 dikurang 50 per 10, sama dengan min 0,5. Dan juga Z2 nya itu sama dengan 62 dikurang 50 per 10, sama dengan 1,2. Jadi Px besar dari 45 kecil dari 62 itu sama dengan Pz besar dari min 0,5 kecil dari 1,2. Dengan melihat tabel luas bawah kurva normal, maka Px besar dari 45 kecil dari 62 itu sama dengan Pz besar dari min 0,5 kecil dari 1,2. Itu kita selesaikan, maka diperoleh 0,8849 dikurang 0,3085, itu hasilnya sama dengan 0,5764. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 300 dan sigma sama dengan 50, carilah peluang bahwa X mendapatkan nilai lebih besar dari 362. Untuk pembahasannya, Z sama dengan X dikurang mu per sigma, itu sama dengan 362 dikurang 300 per 50, hasilnya sama dengan 1,24. Dengan melihat tabel luas bawah kurva normal, maka Px besar dari 362 itu sama dengan Pz besar dari 1,24. Itu sama dengan 1 dikurang Pz kecil dari 1,24. Itu sama dengan 1 dikurang 0,8925. Hasilnya akan diperoleh 0,1075. Penerapan distribusi normal, nilai mutu rata-rata atau NMR 300 mahasiswa tingkat persiapan mengikuti suatu sebaran normal dengan nilai tengah 2,1 dan simpangan baku 0,8. Berapakah banyaknya mahasiswa tersebut yang mencapai NMR antara 2,5 dan 3,5 inklusif bila NMR itu dihitung sampai persepuluhan terdekat? Untuk pembahasannya, karena nilai-nilai itu dicatat sebagai persepuluhan terdekat, maka kita harus menghitung luas daerah antara nilai X1 sama dengan 2,45 dan X2 sama dengan 3,55. Z1 itu sama dengan 2,45 dikurang 2,1 per 0,8, hasilnya 0,44. Dan Z2 itu hasilnya 1,81. Jadi P X besar dari 2,45 kecil dari 3,55 itu sama dengan Pz besar dari 0,44 kecil dari 1,81. Hasilnya akan diperoleh 0,9649 dikurang 0,6700. Hasilnya 0,2949. Jadi banyaknya mahasiswa yang NMR-nya antara 2,5 dan 3,5 inklusif ada 29,49%.
Dalam satu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapatkan nilai A? Jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Pembahasannya diketahui mu-nya sama dengan 70 dan sigma-nya sama dengan 10 dan X sama dengan 85. Yang ditanya Z X besar dari 85 itu berapa? Z X besar dari 85 itu sama dengan 85 dikurang 70 per 10. Itu sama dengan hasilnya 1,5. Nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332. Sehingga Z X besar dari 85 itu sama dengan 1 dikurang Z X kecil dari 85 sama dengan 1 dikurang 0,9332 itu sama dengan 0,0668 atau setara dengan 6,68%. Variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu pantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah mean dan variansi di atas. Pembahasannya itu Px besar sama dengan 60 kecil sama dengan 120 sama dengan Px kecil sama dengan 120 dikurang Px kecil sama dengan 60 itu sama dengan Fg X alfa, beta sama dengan Fg X per beta, alfa. Fg sama dengan 120,8,15 dikurang dengan Fg 60, 8,15. Kita selesaikan operasinya maka diperoleh hasilnya 0,4959. Itu mu-nya itu sama dengan EX sama dengan alfa kali beta. Alfanya 8, betanya 15, hasilnya 120. Dan juga sigma X kuadratnya itu sama dengan alfa kali beta kuadrat sama dengan 1800. Nah, untuk sigma X itu sama dengan 42,43. Soal selanjutnya yaitu suatu panggilan telepon datang dan pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Pembahasannya, proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alfa sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang, maka peluangnya adalah Px besar kecil sama dengan X kecil sama dengan integral 0 hingga X 1 per beta kuadrat kali X kali E pangkat alfa per beta dx. Nah, kita lakukan itu Px kecil sama dengan 1 itu sama dengan 25 kali integral 0 hingga 1 X kali E pangkat min 5X dx sama dengan 1 dikurang E pangkat min 5 kali 1 kali 1 plus 5 itu sama dengan 0,96. Soal tentang eksponensial. Hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 sampai 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jika satu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, berapa probabilitas dari yang lain? Seperti kecelakaan dalam sebulan, berapa variansi dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut. Untuk pembahasannya itu sama dengan distribusi eksponensial tidak memiliki memori, maka sebuah kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Probabilitas kecelakaan selama 31 hari adalah P31 sama dengan 1 pangkat 1 dikurang E pangkat 31 per 44 sama dengan 0,506 dan variansi dari distribusi eksponensial adalah 44 dikuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan 1936.
Soal selanjutnya, suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh peubah acak T. Peubah acak T berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rataan sampai gagal. Beta sama dengan 5. Jika terdapat 5 buah komponen dipasang pada sistem yang berlainan, tentukan peluang sekurang-kurangnya 2 komponen masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8. Pembahasannya, peluang komponen masih berfungsi hingga akhir tahun ke-8 adalah P, T besar dari 8 sama dengan 1/5 integral 8 menuju tak hingga dari E pangkat min T per 5 dt sama dengan E pangkat min 8/5 atau setara dengan 0,2. Misalkan X adalah jumlah komponen yang masih berfungsi hingga akhir tahun ke-8, maka dengan distribusi binomial P X besar sama dengan 2 itu sama dengan sigma X sama dengan 2 hingga 5 B X 5,0,2 itu akan sama dengan 1 dikurang sigma X sama dengan 0 hingga 1 B X 5,0,2 sama dengan 1 dikurang 0,7373 itu sama dengan 0,2627. Distribusi Ki kuadrat. Misalkan penjualan minyak di suatu kedai memenuhi proses Poisson dengan 1/2 kg minyak yang terjual per menit. Berapakah peluang bahwa setelah semenit berlalu baru 1,5 kg minyak yang terjual? Pembahasannya, Poisson memiliki distribusi Si kuadrat dengan 1/lambda itu sama dengan 1/1/2 sama dengan 2 dan alfa itu sama dengan 1,5. R/2 itu sama dengan 1,5, maka diperoleh R-nya itu sama dengan 3. P X besar kecil sama dengan X kecil, rumus Ki kuadratnya yaitu 1/2 pangkat R/2 kali tau kali R/2 X pangkat R/2 dikurang 1 dikali E pangkat min X/2. P X besar kecil sama dengan 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 3/2 kali tau kali 3/2 kali 1 pangkat 3/2 dikurang 1/1 kali epsilon E pangkat min setengah. Itu akan diperoleh PX kecil sama dengan 1-nya sama dengan 1/2 pangkat 3 kali 1/2 tau kali 1/2 1 pangkat setengah kali E pangkat min setengah. R kali 1/2 itu sama dengan akar N. Px kecil sama dengan 1 itu sama dengan 1/8 kali setengah kali akar V. 1 pangkat setengah kali 0,607. Maka kita lakukan operasinya hingga diperoleh Px kecil sama dengan 1 sama dengan 0,607 per 2,505 itu sama dengan 0,242. Jadi peluang bahwa setelah semenit berlalu baru 1,5 kg minyak yang terjual adalah 0,242. Soal selanjutnya, jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang Fx sama dengan 1/4 X kali E pangkat min X/2 X besar dari 0 dan sama dengan 0 untuk X lainnya, maka tentukanlah derajat kebebasannya. Pembahasannya, Fx sama dengan 1/2 pangkat R/2 kali tau kali R/2 kali dengan X pangkat R/2 dikurang 1 kali E pangkat min X/2 untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Nah, Fx-nya tadi udah diketahui. Nah, kita cari R dikurang 2/2 itu sama dengan 1. R dikurang 2 R/2 dikurang 1 sama dengan 1. R/2 itu sama dengan 1, tapi luaskan satunya jadi 1 plus 1. Jadi R/2 itu sama dengan 2. Nah, R yaitu 2 kali 2, hasilnya 4. Jadi derajat kebebasannya yaitu bernilai sama dengan 4.
Selanjutnya, distribusi Weibull. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapakah peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Untuk pembahasannya diketahui dari soal, yaitu alfanya bernilai 0,8, beta sama dengan 3, T sama dengan 1, dan E sama dengan 2,71928. Nah, FT itu sama dengan E pangkat min T per alfa berpangkat beta. Jadi hasilnya akan diperoleh 0,141830 atau setara dengan 4,1830%. Jadi peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun adalah 4,1830%. Selanjutnya, sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3, sama dengan soal sebelumnya, tetapi di sini pertanyaannya berapakah peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun. Nah, jika dia kurang dari 1 tahun, maka FT-nya itu sama dengan 1 dikurang E pangkat min T per alfa berpangkatkan beta, yaitu 1 dikurang 0,141830. Hasilnya sama dengan 0,85816 atau setara dengan 85,816%. Jadi peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun yaitu 85,816%.